Materi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pada pukul 8 hingga jam 9.45 akan ada materi pengenalan LMS yang akan disampaikan oleh Pak Yogi Aryana. Selanjutnya nanti di sesi kedua, jam 10.15 hingga jam 12 ada materi pengenalan platform belajar merdeka. Baik, untuk sebelum acara ini akan dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sisi sikap berdoa dimulai. Selesai? Baik. Apakah Pak Yogi Aryana sudah ada di ruangan ini? Halo Pak Yogi, selamat pagi. Pagi, Mbak. Baik. Sebelumnya saya akan perkenalkan bahwa Pak Yogi Aryana yang akan memandu materi pertama pada hari ini. Sangat akan sangat dibiasakan ya untuk menggunakan platform belajar kaitannya dengan teman-teman menggunakan learning management system. Jadi di dalam learning management system ini platform belajarnya sudah disiapkan baik untuk kepala sekolah, guru maupun guru BK maupun pengawas sekolah. Ada beberapa perbedaan yang mungkin nanti akan bisa saya sampaikan sehingga teman-teman bisa melihat perbedaannya guru kepala sekolah dengan guru BK itu ada di mana. Lalu ada video inspirasi berisi kumpulan-kumpulan video yang sesuai dengan kebutuhan, yang bisa ditonton sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berisi berbagai macam praktik baik misalnya, kemudian bisa juga inspirasi mengajar dan lain-lainnya. Nah, di pelatihan Mandiri ini ada beberapa unsur. Yang pertama ada topik pelatihannya, kemudian dari situ ada modul pelatihan. Jadi modul pelatihan ini berisi video pelatihan. Video-video pelatihan ini dibuat pendek-pendek, jadi sekitar kayak 3-4 menit, jadi Bapak Ibu bisa menonton dengan nyaman gitu ya. Lalu setelah menonton videonya ada latihan pemahaman, kemudian ada cerita reflektif, dan juga diminta untuk mengerjakan aksi nyata. Jadi aksi nyata ini adalah bentuk aksi setelah selesai menyelesaikan satu topik pelatihan, bagaimana ya implementasinya di kelas, bagaimana bentuk aksi nyata untuk menerapkan pemahaman yang telah didapat dari topik pelatihan. Nah, ini adalah contoh aksi nyata. Jadi ini salah satu yang sudah diunggah oleh pengguna platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya jadi yang kita minta adalah mungkin foto-fotonya atau prosesnya, bisa juga dalam bentuk dokumen. Ini dokumennya dalam bentuk PDF, bisa langsung diunggah kembali ke dalam platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk penyelesaian akhir dari keseluruhan satu topik modul pelatihan. Dan ini ada video inspirasi. Video inspirasi ini berisi kumpulan video-video sesuai dengan namanya. Jadi ya semacam bisa dibilang semacam YouTube gitu ya, tapi semuanya berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan mengajar, belajar gitu ya, yang bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk terus mengembangkan kompetensi diri. Nah, yang terakhir adalah platform Merdeka Mengajar juga mendorong untuk terus berkarya gitu, karena di sini ada fitur bernama Bukti Karya yang bisa menjadi portfolionya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa mengunggah video hasil-hasil karya kita. Jadi kalau misalnya memang sudah sering mengunggah di YouTube gitu ya, ini bisa diunggah juga di platform Merdeka Mengajar. Nanti secara teknisnya kita juga akan demokan. Dan selain itu, kita juga bisa melihat eksplorasi hasil-hasil karya dari guru-guru yang lain, rekan-rekan yang lain di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bisa browsing gitu ya, praktik-praktik baik apa yang sudah dilakukan,
kita bisa lihat gitu ya untuk memberikan inspirasi, dan kita juga bisa memberikan komentar dan juga feedback gitu ya terkait dengan hasil-hasil karyanya, apakah sudah cukup baik, apakah perlu ditingkatkan lagi, sehingga feedback itu sangat berarti bagi yang mengunggah karya untuk bisa terus meningkatkan hasil karyanya seperti itu. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka, sebenarnya ini ada beberapa tips gitu ya untuk mempelajarinya secara holistik di dalam platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, ketika kita habis install dan masuk ke homepage atau halaman utama berandanya, di bagian bawah nanti kita akan temui tentang kurikulum Merdeka. Di sini berisi bacaan, tulisan gitu ya terkait dengan kurikulum Merdeka, ada prinsip-prinsip dasarnya, ada pemahamannya seperti apa. Ini bisa dibaca oleh siapapun yang sudah menginstal platform Merdeka Mengajar. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa mulai dengan menonton video inspirasi. Di sini ada kurikulum Merdeka, topiknya di sini bisa ditonton, ada 4 video gitu ya. Di sini dimulai dengan pemahaman terkait dengan kurikulum itu. Lalu yang ketiga, sesuai dengan silabusnya program sekolah penggerak gitu ya, di pelatihan mandiri ada topik-topik yang harus dipelajari nih terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada Merdeka Belajar, kemudian ada topik kurikulum, ada topik perencanaan pembelajaran, assessment, penyelesaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik, profil pelajar Pancasila, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, topik ini sebenarnya bisa dipilih gitu ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, kapan perlu ditonton sesuai dengan kebutuhan dan ketentuannya masing-masing. Nah, topik-topiknya ini kisi-kisinya apa gitu ya. Kalau misalnya topik Merdeka Belajar, kita akan mempelajari filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, mungkin ada topik yang basic atau dasar yang harus dipelajari dulu untuk memahami konsep terkait dengan Merdeka Belajar itu apa, lalu bagaimana hubungannya nanti dengan kurikulum. Lalu topik kurikulum, guru akan mempelajari struktur dan kerangka terkait dengan kurikulum Merdeka. Untuk selanjutnya mungkin bisa menerapkan bagaimana kurikulum operasional di sekolah gitu ya. Lalu ada topik perencanaan pembelajaran. Di sini guru mempelajari bagaimana perencanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di topik ini lebih dibantu diberikan pencerahan gitu ya ketika mau membuat perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka itu seperti apa. Lalu ada juga topik assessment, ini untuk mempelajari ragam assessment yang bisa diterapkan untuk menunjang pembelajaran peserta didik berbasis kurikulum Merdeka. Lalu ada juga topik-topik penyesuaian pembelajaran kebutuhan karakteristik murid. Nah, mungkin Aura bisa seperti ini, topik Merdeka Belajar, topik kurikulum, kemudian topik perencanaan pembelajaran, assessment, kemudian topik penyesuaian kebutuhan karakteristik murid. Seperti itu. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan platform Merdeka Mengajar, jangan khawatir karena kita sudah memiliki tautan yang bisa diakses oleh publik. Nanti mungkin rekan saya bisa share link tree-nya. Di sini ada kumpulan video tutorial, ada juga video ketika Mas Menteri meluncurkan platform Merdeka Mengajar dan juga kurikulum Merdeka. Ada buku saku tanya jawab terkait dengan platform Merdeka Mengajar, ada video testimoni dari guru yang sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar, lalu cara aktivasi akun pembelajaran, dan juga ada buku saku terkait dengan tanya jawab kurikulum Merdeka. Semua bisa diklik di sini di dalam link tree ini untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Mungkin dari saya sekian paparannya, terima kasih banyak. Jadi mungkin tipsnya dari saya, mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya kita akan demo gitu ya. Mungkin saya dibantu sama rekan saya Mbak Eba untuk mendemokan bagaimana menggunakan platform Merdeka Mengajar secara langsung. Kita akan demokan melalui aplikasi yang berbasis Android. Oke. Sudah terlihat kan layarnya? Sudah. Mungkin izin Mbak, nanti setelah demo aplikasi Android, demo di laptop juga ya, karena nggak semua yang punya Android kapasitasnya bisa bisa nampung aplikasi tersebut, karena